Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bunga tunggal dan angsuran. Baik, kita langsung masuk ya ke materinya. Di sini kita akan bahas bunga tunggal terlebih dahulu. Nah, bunga ini merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Besarnya bunga ini bergantung pada besarnya tabungan, persentase bunga, dan periode. Besarnya bunga dapat dihitung sebagai berikut. Perhatikan ya teman-teman. Di sini besarnya bunga dapat dihitung per tahun, per bulan, dan per hari. Oke, di sini bunga setelah N tahun, itu rumusnya ini ya teman-teman. B sama dengan N dikali P persen dikali M. N ini lamanya menabung. Kemudian P persen ini bunganya. Sedangkan M adalah modal awal atau tabungan awal. Ya. Kemudian untuk rumus yang per bulan atau bunga setelah N bulan, rumusnya adalah B sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M. Kenapa N per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Selanjutnya, yang menghitung bunga per hari atau bunga setelah N hari. Rumusnya B sama dengan N per 360 dikali P persen dikali M. Kenapa di sini N per 360? Karena dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Baik, sekarang kita bahas yang angsuran ya. Di sini umumnya bank itu melayani jasa simpanan atau menabung. Selain itu, bank juga melayani jasa pinjam-meminjam uang. Saat seseorang meminjam uang di tempat tersebut, ia akan dikenakan tanggungan angsuran yang dilakukan setiap periode. Umumnya, periode pengangsur itu dilakukan setiap bulan. Nah, perhatikan ini ya teman-teman. Rumus angsuran sama dengan pinjaman ditambah bunga pinjaman per lamanya meminjam. Oke, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada contoh 1, Pak Dedi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Jika besar bunga bank 8% per tahun, berapa jumlah tabungan Pak Dedi setelah 18 bulan? Oke, kita tulis dulu ya diketahuinya. Besar tabungan mula-mula atau M-nya 2 juta ya. Kemudian bunganya atau P persen berapa tadi? Bunga bank 8% per tahun ya. Selanjutnya ada periode atau N. Periodenya berapa? 18 bulan ya teman-teman. Kemudian yang ditanya jumlah tabungan setelah 18 bulan. Oke, kita mulai bahas ya teman-teman. Menggunakan rumus bunga sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M. Jadi kita akan mencari bunga yang didapatkan Pak Dedi setelah 18 bulan. Ya. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena yang diketahui tadi per bulannya ya, diketahui bulannya. 18 bulan ini ya, makanya kita menggunakan rumus yang ini. Oke, sekarang tinggal kita masukin nilainya. N-nya berapa? N-nya 18 bulan ya. Di sini kita tulis 18 per 12 dikali P persennya ada 8%. Kemudian dikali M atau besar tabungan mula-mula, yaitu 2 juta rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung ya teman-teman. Hasilnya adalah 240.000. Jadi, setelah 18 bulan ini, Pak Dedi memperoleh bunga sebesar 240.000. Nah, karena di sini yang ditanyakan jumlah tabungan Pak Dedi setelah 18 bulan, jadi caranya 2 juta ditambah dengan bunganya. Berarti berapa? 2 juta ditambah bunganya tadi 240.000 ya. Sehingga
Jumlah tabungan Pak Dedi setelah 18 bulan adalah Rp2.240.000. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal 2 supaya lebih paham lagi. Sebuah koperasi memberikan pinjaman 1% per bulan kepada anggotanya. Pak Hendro meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diangsur selama setahun. Berapakah angsuran Pak Hendro setiap bulannya? Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya teman-teman. Diketahui pinjaman mula-mulanya berapa? Pinjaman mula-mula atau M ya. Tadi ada 3 juta rupiah. Kemudian bunga atau P persennya 1% per bulan. Selanjutnya periode ya. Periodenya berapa? 1 tahun ya atau 12 bulan karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Baik, sekarang kita hitung ya teman-teman. Berapakah angsuran Pak Hendro setiap bulannya? Oke, rumusnya kita menggunakan bunga selama setahun ya. Rumusnya tadi apa? N dikali P persen dikalikan dengan M ya. Tinggal kita masukin nilai N-nya tadi berapa? 1 tahun ya, berarti 12 bulan ya. Kemudian P persen. 1% ya P-nya. Kemudian dikalikan dengan pinjaman mula-mula atau M-nya berarti 3 juta rupiah. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman. Nah, hasilnya 360.000. Jadi bunga selama setahun itu 360.000. Karena di sini yang ditanyakan berapakah angsuran Pak Hendro setiap bulannya, jadi kita hitung menggunakan rumus angsuran ya teman-teman. Ingat tadi di slide sebelumnya rumus angsuran itu apa? Angsuran sama dengan pinjaman ditambah bunga pinjaman per lama meminjam. Oke, tadi bunganya sudah kita hitung ya, 360.000. Sekarang tinggal kita masukin nilainya. Pinjamannya berapa? Pinjamannya 3 juta ya. 3 juta ditambah bunga pinjamannya Rp360.000 per lamanya meminjam 12 bulan ya atau 1 tahun. Kita di sini tulis 12 bulan ya. Kemudian 3 juta ditambah 360.000 berarti 3.360.000 per 12. Sehingga hasilnya 280.000. Jadi, angsuran yang harus dibayar oleh Pak Hendro setiap bulannya sebesar Rp280.000. Nah, seperti ini untuk pengerjaan soal-soalnya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Semangat belajarnya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.